Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Ya alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada acara Kismis di sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa kita panjatkan puji syukur pada hari Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan ajarannya kita dapat menikmati kenikmatan Islam sampai saat ini. Baik, hari ini Kismis akan membawakan tema tentang bagaimana kita untuk beristiqomah setelah bulan Ramadan dengan judul Dia Pergi Meninggalkan Rindu, Bagaimana Untuk Tetap Taat. Ya, dan hari ini kita dipertemukan dengan Pak Ustadz Nur Fajri Ramadan selaku beliau ini merupakan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Arab Saudi dan Kota Depok, dan merupakan anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Begitu nggak Ustadz? Ustadz? Baik. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ustadz bisa memulai materinya, dan juga untuk peserta yang datang atau jamaah yang datang bisa dipersilahkan untuk menuliskan nama dan NIM untuk mahasiswa FKUI di kolom chat, dan jika nanti di akhir ceramah atau di akhir kajian ada yang ingin bertanyakan, silahkan bisa open mic atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat melalui saya sebagai MC. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk Pak Ustadz Nur Fajri Ramadan, kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suara saya terdengar jelas ya. Terima kasih sebelumnya kepada para dokter dan para calon dokter dari Fakultas Kedokteran UII gitu ya. UII bacanya ya. Ya konsisten, nggak istiqomah. Boleh Pak Ustadz. Sah saja ya. Itu nggak istiqomah berarti. Kalau istiqomah UII atau UII. Kalau atau UI 1 juga boleh Pak Ustadz. UI 1 boleh ya. Rumah saya ini hanya selangkah dari UI. Dan satu kelurahan sama. Itu kalau motor saya. Tapi yang populer UII bener ya? Ya mungkin populer UII atau UII juga boleh Pak Ustadz. Oh, UII udah mulai populer. Untuk yang formalnya. Nah, iya, dulu disindir di Kompas, saya pernah baca Kompas itu saya SMA itu sindir UII nggak konsisten. Itu mirip orang Indonesia bilang AC. AC itu nggak konsisten. Tidak istiqomah berarti. Harusnya AC atau AC gitu ya. Oke, anyway, intinya itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman FK UII Yogyakarta, dan kita insya Allah sore hari ini akan mengkaji sebuah topik yang populer tapi berat diamalkan, dan sebetulnya konsepnya juga nggak terlalu sering dipahami orang. Makanya saya mungkin akan lebih serius ya. Kita pakai kitab gitu ya, kitab Madarijus Salikin karya Imam Qayyim, dan tapi saya sudah kirimkan artikelnya, jadi teman-teman bisa baca juga, dan saya sudah buatkan slide-nya agar lebih kekinian gitu ya, karena kalau ngaji kitab kadang teman-teman belum langsung engage dapat feel-nya. Oke, izin saya tampilkan slide PowerPoint. Slide PowerPoint nanti teman-teman bisa dapatkan juga dari panitia. Oke, kelihatan ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar istiqomah. Saya pakai ejaan yang baku. Istiqamah, tapi nanti saya ketika membahasakan istiqomah ya. Intinya saya pakai bahasa Arab ketika membahasakan, karena itu saya anggap terminologi. Tetapi dalam beberapa kasus atau kebanyakannya di tulisan dan juga di slide saya pakai transliterasi Indonesia. Karena dia sudah diadopsi menjadi salah satu kosakata bahasa Indonesia. Istiqomah. Oke, kita topiknya adalah belajar istiqomah. Kita bagaimanapun siapa kita masih belajar. Tidak hanya teman-teman pun saya demikian adanya. Oke. Saya bilang tadi ini dari kitab Madarijus Salikin karya Imam Qayyim. Punya kalau di cetakan saya di halaman 392. Cetakan dari Ibn Hazm tahun 2013 Beirut.
Kata beliau faslun manzilatul istiqomah. Beliau di sini membahas beberapa terminologi di ilmu tasawuf atau ilmu akhlak ya. Di antara terminologi yang beliau bahas tentang sabar, apa itu sabar, tentang syukur, tentang tawakal, kalau bahasa Arabnya tawakul, tentang muraqabah dan sejenisnya. Kali ini beliau bahas manzilatul istiqomah. Jadi beliau bahas bahwa ada tingkatan-tingkatan yang dilalui seseorang atau seseorang bersifat dengannya ketika dia mengamalkan dan merealisasikan iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Jadi satu buku ini sebetulnya hanya membahas iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Karena iya karena abudu wa iya karena nasta'in ini adalah satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah umul kitab, sehingga setiap ayatnya itu mewakili satu ajaran besar dalam Islam. Kita tahu bahwa Al-Quran, kita kalau boleh membaginya jadi 3 kelompok pembahasan, maka ada kelompok pembahasan ayat-ayat akidah, itu terwakili dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Malik Yaumiddin di surat Al-Fatihah. Kemudian ada kelompok kedua, yaitu kisah, itu terwakili Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, atau dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ke-7. Oke. Sementara untuk kelompok ketiga dari ayat Al-Quran adalah ayat-ayat tentang fikih, tentang hukum, baik ibadah maupun muamalah, baik ibadah mahdhar ritual, sholat, zakat, atau puasa, sholat, puasa, haji, atau ibadah sosial seperti bakti orang tua, zakat, dan sejenisnya, menikah, hukum-hukum pidana, ekonomi. Itu dimensinya di surat Al-Fatihah diwakili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim. Ayat 5 dan ayat 6. Oke, jadi teman-teman paham ya. Itu betapa sederhananya surat Al-Fatihah tapi dia dalam. Nah, bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sendiri dijelaskan panjang lebar oleh Qayyim dalam buku yang di sebagian cetakan itu 3 jilid total. Sebagian cetakan 3 jilid, di cetakan saya diperkecil tulisannya dan didempet-dempet gitu jadi 1 jilid tebal. Dan kita hanya bahas satu dari bagian penerapan dan pengamalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu mengamalkannya dalam bentuk istiqomah. Kata beliau, wa minum manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul istiqomah. Di antara kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah stasiun kedudukan bernama istiqomah. Nah, makna istiqomah sendiri didefinisikan oleh Umar bin Khattab. Kata beliau, al-istiqomatu an tastaqima 'alal amri wan nahyi wala taruhu rawaghanas sa'alibi. Yaitu engkau berkonsisten, engkau konsisten mematuhi perintah dan larangan. Jadi kalau ada perintah, cek. Nah, udah terdengar lagi suara saya? Cek. Gimana? Oke. Jadi gitu ya. Istiqomah itu adalah engkau konsisten mematuhi perintah dan larangan. Oke. Jadi kalau ada perintah dikerjakan, kalau ada larangan ditinggalkan. Ini bertakwa sebetulnya. Serta tidak miring ke kanan atau ke kiri sebagaimana Musa. Wala taruhu rawaghanas sa'alibi. Nantinya ya lurus, tidak miring-miring. Entah miring kanan, entah miring kiri. Oke. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah didatangi oleh seorang sahabat yang beliau mengatakan kulli fil islami qaulan ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan terdahsyat dalam Islam yang dengan mengamalkannya aku tidak perlu lagi bertanya amal lain kepada engkau. Amal Islam banyak,
ada sholat, ada zakat. Sahabat di sini nanya amal soleh ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, apa amal yang engkau sarankan kepada saya? Nanti Nabi suruh X, Nabi suruh orang lain Y, Nabi suruh orang lain Z gitu ya. Kadang-kadang mereka bertanya amal buruk apa yang harus dijauhi, atau apa dosa besar paling besar, atau mereka bertanya apa amal soleh paling utama. Karena Nabi sebutkan 1, 2, 3. Hadisnya banyak terkenal seperti itu. Nah, sahabat kali ini kata Sufyan bin Abdillah, kemungkinan besar kata ini penanyanya beliau sendiri. Oke. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu anhu. Ini ada di Arba'in Nawawiyah, ada di Arba'in Nawawiyah. Kata hadis nomor 21. Kata beliau, apa amalannya? Ya, yang udah paling keren lah. Ya, yang saya nanya sekali aja, dan saya nggak perlu nanya ke orang lain tentang amal tersebut. Kata beliau, Qul amantu billah, ini katakanlah aku beriman kepada Allah. Ini berimanlah. Kalau sudah, tsumastaqim, kemudian beristiqomah. Berarti istiqomah sebetulnya amalan dahsyat. Nah, kunci seperti itu. Ini meringkas banyak hal. Sampai Hujatul Islam Al-Ghazali, ini nggak ada di kitab Madarijus Salikin, tapi saya tambahkan. Tambahannya saya kasih merah. Untuk tambahan mungkin saya kasih. Kalau di artikel saya kasih keterangan. Kata beliau, kemudahan kita berjalan di atas jembatan sirat akhirat kelak. Nanti kita menyeberangi neraka. Kata Allah di surat Maryam, wa imminkum ila wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Setiap kalian pastilah akan melintasi neraka. Ini dari atasnya ke jembatan. Kana ala rabbika hatsman maqdiyya, itu adalah ketetapan pasti dari Tuhan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kemudahan kita nanti di atas sirat berjalan lancarnya, mudahnya itu tergantung istiqomahnya kita di dunia ini. Kalau kita di dunianya istiqomah, maka di akhirat juga mudah jalan sirat. Tapi kalau di dunia kita melenceng-melenceng kanan kiri, nanti di sirat kita bisa tergelincir atau lamban jalan. Make sense perkataan dia. Nah, istiqomah sendiri konsepnya tidak rumit-rumit betul, karena pada akhirnya istiqomah tadi seperti kata Umar bin Khattab, yaitu Anda konsisten bertakwa, konsisten berislam. Maka karakter istiqomah itu ya sama seperti karakter Islam. Islam karakternya moderat, tidak kanan, tidak kiri. Kata Umar tadi, la taruku rawaghana fa'alibi. Kamu tidak mencong ke kiri seperti Musa. Mungkin Musa saya tidak tahu ya. Artinya kalau suka melengos kanan, suka melengos kiri, jalan tidak lari, tidak ya seringnya tidak lurus, mungkin seperti itu ya, karena dia ingin bersembunyi dan sejenis. Adapun istiqomah maka dia terus. Allah firmankan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatawau innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Kama umirta berarti istiqomahnya itu tidak ekstrem kiri. Ekstrem kiri kan berarti nggak sesuai perintah. Allah merintah dia tinggalkan, Allah larang dia kerjakan ekstrem kiri. Maka Allah fastaqim kama umirta. Kama umirta berarti lawan dari ekstrem kiri. Oke. Wala tatawau, istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan, ekstrem kiri. Wala tatawau, ya, maka wala tatawau, jangan melampaui batas. Berarti apa nih? Anti ekstrem kanan. Karena bisa jadi ada orang ya, dia meninggalkan larangan tapi berlebihan, mengerjakan perintah berlebihan. Bisa jadi ekstrem kanan berarti. Bisa jadi dia meninggalkan yang larangan oke, tapi yang halal-halal juga dia haramkan atas dirinya, misalnya contoh. Ini berarti berlebihan. Atau dia ngajakan perintah tapi perintah yang dikerjakan secara berlebihan, ya, menyelisih aturan Rasulullah SAW. Dia tambah-tambah mungkin ibadah-ibadah atau amalan tertentu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Berarti ini ekstrim kanan. Istiqomah itu nggak gitu, nggak ekstrim kiri. Kama umir itu harusnya. Dan nggak ekstrim kanan. Wala tatughaw, habis. Ini ayat luar biasa, surat Hud 112. Itu ayat luar biasa, meringkas konsep istiqomah. Nah, tapi Nabi SAW sadari bahwa memang pada akhirnya manusia itu punya tabiat khotok. Karena Nabi SAW, kullu bani Adam khotok. Setiap manusia potensial berbuat salah. Waktu khotokin tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat dan mengulang-ulang dan segera dalam tobat. Manusia juga punya potensi dia lemah tekadnya atau melemah, ya, menguat terus melemah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha,
wal fanasiya walam najid lahu azma. Ciri khas manusia adalah sering lupa, walam najid lahu azma, dan tidak punya tekad yang sesungguhnya kuat. Nabi sendiri katakan, innalikulli amilin syirrah walikulli syirratin fatrah. Setiap orang beramal atau setiap amal ada masa semangat. Syirrah. Demikian penjelasan makna syirrah dalam Tuhfatul Ahwad. Ibnu Qayyim tidak begitu banyak jelasin karena ya untuk kata syirrah sendiri karena cukup dianggap jelas. Ini memang buku dianggap expert oleh para ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nufus. Walikuli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat akan diiringi masa tidak semangat, dan masa futur, bahasa populer, masa lemah semangat. Itu standar. Jangankan dalam kehidupan beragama, artinya dalam kehidupan ibadah ritual, menjalankan perintah dan larangan Allah yang sifatnya ya kelihatan halal-haram. Dalam dunia saja kita berkuliah itu teman-teman sadari ada masa syirah, masa semangat, ada masa fatrah, masa melemah semangat. Gitu benar ya? Gimana? Apa saya keliru? Gimana? Apa teman-teman setuju? Benar sekali Pak Ustadz. Benar ya? Artinya bahkan dalam dunia kuliah ya, dalam dunia kerja begitu, dalam dunia berorganisasi begitu. Benar nggak? Dalam dunia berorganisasi mungkin kalau baru pengurusan baru syirah, nanti agak tengah-tengah fatrah, nanti mungkin agak naik dikit tengah lagi dia mungkin syirah lagi, nanti fatrah lagi di akhir syirah, dan seterusnya. Bahkan dalam dunia banget gitu ya mungkin ya, dalam dunia yang kita bilang dunia banget, jauh dari keseriusan, misalnya main bola atau main apa ya main lah, ada nggak masa syirah dan masa fatrahnya? Main Dota gitu ya, ada masa syirah masa fatrahnya nggak? Atau main medsos atau ya whatever lah, ada nggak? Gimana? Apa selalu syirah, selalu semangat kalau dunia permainan? Apa kadang juga ada masa fatrahnya, masa tidak semangat? Gimana dok? Ada Pak Ustadz. Ada juga ya, bahkan main aja ada ya. Ini semangat main medsos, ntar ada males posting. Semangat YouTuber, semangat main apa tadi, Dota ya. Dota, saya sebut Dota karena baru baca jurnal tentang Dota. Gitu ya. Ya nanti ada masa-masa nggak semangat seperti itu. Bahkan mungkin hal-hal yang haram sekalipun ya, bahkan ya hal-hal haram sekalipun, kalau itu keharamannya satu model, itu ada masa syirah, ada masa fatrah. Ya orang bikin dosa tertentu ya, dosa A, itu ada masa dia semangat bikin dosa A, tapi ada masanya dia malas gitu ya. Malas itu sendiri karena kita malas untuk malas ya. Artinya ya adalah dosa. Dari situ kita kebayang memang manusia itu tabiat manusia, tidak semata-mata itu di ibadah, enggak, bahkan dalam aspek-aspek lain pun seperti itu. Maka ketika istiqomah itu melemah, Nabi SAW sarankan, "Faman kanat fatwatuhu ila sunnatin aflaha." Barang siapa yang sebentar saya lupa kasih laser pointer. Barang siapa yang masa fatrahnya, masa lemah semangat, futurnya itu sesuai dengan aturan Islam, maka dia beruntung. Apa sesuai dengan aturan Islam? Dia beruntung. Yaitu sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim buku beliau yang lain, dan juga beliau isyaratkan di sini, dia ketika tidak semangat beramal soleh atau tidak semangat ya merutinkan suatu perintah Allah, maka dia cukup meninggalkannya saja, tapi tidak sampai jeblok ke level melakukan dosa. Ngerti nggak? Saya ulang lagi. Jadi kalau kita misalnya mau istiqomah apa? Istiqomah datang ke pengajian. Istiqomah datang ke pengajian pekanan, liko kah, mentoring kah, kajian umum kah, sejenis majelis ta'lim, whatever, atau yang online atau yang offline. Kan ada yang pekanan. Kita mau istiqomah. Nah, Anda istiqomah, oke, itu masa-masa syirah, tapi ada kadang masa fatrah. Ketika masa fatrah, Anda minimal cukup tinggalkan kebaikan tadi. Oke, cukup tinggalkan. Misalnya nih, at the worst case ya, tentu pada akhirnya kita tidak sarankan itu. Anda berusaha hadir walaupun Anda tidak semangat, hadir saja. Toh Allah firmankan, infiru khifafan wa thiqalan di surat At-Taubah. Pergi jihadlah kalian, wahai kaum muslimin, ke perang Tabuk. Baik kalian semangat maupun kalian malas-malasan, mager-mageran, tetap pergi. Karena mendingan dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, kan begitu. Tapi ya Anda the worst case-nya dia ya udah nggak datang pengajian. Maka minimal dia ya begitu saja.
Jangan sampai minus, jangan sampai apa? Malah melakukan dosa. Jangan sampai dia habis itu pergi ke tempat dosa gitu, atau melakukan dosa di rumahnya, ya, atau di kosannya. Jangan. Ibarat pedagang, Anda kalau nggak bisa untung, ya minimal balik modal nol lah, nggak rugi. Jangan sampai Anda rugi, paham? Nah gitu, itu maksudnya faman kanat fatutu ila sunnatin aflah. Kalau dia masa lemah semangatnya dia sesuai petunjuk Rasul, yaitu Rasul gimana sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim tentang hamdalah. Kata Nabi, saat sesaat serius. Jadi orang soleh sesaat, jadi orang biasa aja, tapi nggak jadi pendosa. Jadi orang biasa aja. Itu kata Nabi SAW. Ketika Hanzalah mengadukan pada beliau, kenapa kami ketika bersama kau ikut pengajian kok ka'annal jannata ra'yul aini, seakan-akan surga itu di depan mata. Tapi begitu kita pulang, afasna al-ahali, kita afasna al-azwaja wal aulad, kita ketemu istri, ketemu anak kok nasina kathiron, kita lupa banyak hal yang diajarkan kau wahai Nabi. Itu kata Abdullah. Sampai Abdullah bilang dirinya munafik. Nafak Abdullah. Abu Bakar juga ketika Abdullah bilang itu, saya juga dong begitu. Maka kata Nabi SAW, innakum law tadumuna ala ma takunun la safahatkum malaikatu fiturqat. Kalian kalau soleh terus, atas di level kesolehan yang tinggi terus, itu kalian nanti akan didatangi malaikat, kemudian malaikat salaman sama kalian. Karena kalian sudah kayak malaikat. Gitu ya. Di antara tafsiran ini karena kalian sudah selevel sama malaikat. Malaikat tuh yusabbihuna lahu bil yusabbihuna laila wan nahara la yafturun di surat Al-Anbiya. Mereka terus beribadah kepada Allah siang malam, tidak pernah putus, tidak pernah melemah semangat dalam beribadah. Itu kalau kalian terus tingkat. Tapi kata Nabi, walakin saatan tapi kalian ya sesaat jadi orang serius, soleh, saat jadi orang biasa aja. Tapi ingat, biasa aja bukan jadi pendosa. Karena kata Nabi, wa man kana fatur ila bid'atin khaba wa khasir. Kalau dia masa futur, masa lemah semangatnya, dia malah ikuti ajakan setan, minus gitu ya, dia akan rugi dan akan celaka. Makanya karena istiqomah tidak sulit dilakukan di at the high level terus ya, karena kita akan turun, tapi yang penting jangan minus. Andai ya kasus sangat buruk-buruk sekali, kita jatuh sempat minus, langsung segera naik, jangan terus-terusan minus, langsung segera bangkit. Atau pada akhirnya katakan manusia cenderung potensial berbuat salah, dan kalau sebaik-baik orang berbuat salah maka dia segera bertobat. Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, biasa ya hasanatu tamhuha. Kalau kamu berbuat keliru maka segera iringi dengan kebaikan, taubat dan berbuat baik sebagai niscaya itu akan menghapus. Jadi dari situ kita paham, istimewa betul istiqomah itu. Istiqomah itu hal yang super keren, luar biasa. Nah, kita semua kenal ada konsep namanya karomah. Karomah itu suatu hal yang luar biasa, khariqun lil adah, yang dimiliki atau terjadi pada orang soleh. Misalnya orang soleh, dia aturan ketabrak mati tapi dia nggak kuat ya, atau dia kebakar seperti Abu Musa al-Khawlani, seorang tabi'in. Dibakar oleh nabi palsu Musailama tapi dia nggak kenapa-napa. Berarti kan karomah. Karomah ini atau sebagian sahabat. Karomah itu mukjizat tapi jadi pada orang soleh. Kalau mukjizat kan pada para nabi. Kalau karomah itu kepada orang soleh. Pada orang soleh. Nah, sebagian orang itu ada yang pengen dapat karomah. Dia beramal, ingin dapat karomah. Ingin bisa jalan di atas air, terbang di atas awan, jenisnya. Ini sebetulnya kata Imam Al-Ghazali, ini di luar kitab Madarijus Salikin. Kata Imam Al-Ghazali, ini niat keliru. Orang kayak gini malah sebetulnya bukan wali Allah, bukan orang soleh. Niatnya kayak gitu busuk. Karomah dikasih Allah ke orang yang sudah soleh, bukan orang dia menjadi soleh ingin dapat karomah. Paham bedanya? Nah, kata Imam Ibnu Qayyim di kitab ini, qala ba'du arifin kun sahibal istiqomah la talibal karomah. Jadilah kamu orang yang istiqomah, jangan jadi orang yang mencari-cari karomah. Pun kata beliau, sami itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu taala ruhahu yaqulu. Kata beliau, saya dengar guru saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau mengatakan a'dhamul karomati luzumul istiqomah. A'dhamul karomah terhebat, luzumul istiqomah adalah konsisten beristiqomah. Jadi sebetulnya dibanding karomah terbang, jalan atas air, nggak mati kebakar dan sejenisnya, sebenarnya ada karomah lebih dahsyat, yaitu apa? Istiqomah itu sendiri jauh lebih hebat daripada hal-hal supranatural tadi dalam tanda kutip. Pun ketika mau wafat orang istiqomah, datangi para malaikat, mereka akan turun tadi ya. Nabi aja, kalau kalian
terus at the high level of takwa, itu kalian akan datangi malaikat kalau terus-terusan. Kalian sudah level. Tapi kita nggak sampai segitu juga. Tapi kita istiqomah di dunia atau berusaha semaksimal mungkin istiqomah, nanti kita didatengin sama malaikat. Malaikat akan datang, tapi pas sebelum meninggal, menjelang meninggal, malaikat datang, kemudian malaikat akan menghibur kita. Jangan takut, jangan sedih. Nanti kamu akan masuk surga. Kata Allah di surat Fussilat begitu. Pun kata Allah nanti dia akan kekal di surga, tidak sedih, tidak khawatir, sebagai balas atas apa yang mereka kerjakan di surat Al-Ahqaf. Nah, di surat Fussilat ayat 6 Allah ingatkan bahwa istiqomah juga disebutkan Ibnu Qayyim. Qala sayyiduna Nazil sallallahu berkata Al-Hafidz Harawi waqat 1. Jadi beliau fi qali fastaqimu ilaihi wastaghfiru isyaratun innahu isyaratun ila aini tafridi. Kata beliau ayat fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul musyrikin surat Fussilat ayat 6. Oke. Itu ada isyarat bahwa istighfar harus diiringi banyak istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Perhatikan. Allah suruh istiqomah dan suruh mohon ampun. Udah kata Allah, wa wailul musyrikin, celakalah orang musyrik. It means kata Ibnu Qayyim, yakni bahwa istiqomah harus diiringi istighfar karena pada akhirnya manusia cenderung mungkin berbuat keliru. Maka harus banyak istighfar. Istighfar itu sendiri akan menghapus kesalahan, menghapus dan menambal kekurangan dan menguatkan keistiqomahan. Sementara tauhid yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim adalah bahwa jangan sampai seseorang menganggap ada yang lebih hebat atau sama hebat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan keselamatan pada diri. Gini. Bisa aja kita ketika beramal saleh dan kita mungkin sudah merasa istiqomah, kita merasa hebat. Kita merasa dalam waktu tidak lagi butuh bantuan Allah. Nah, berarti di situ kita sudah jatuh pada hal yang menodai tauhid. Makanya kata Allah, wa wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrik, orang-orang mempersekutukan Allah. Di antara bentuk mempersekutukan Allah adalah kita merasa ada yang bisa membuat kita masuk surga selain daripada Allah, yaitu istiqomahnya kita. Jadi kita anggap istiqomah kita itu udahlah ini yang bisa bikin masuk surga saya, istiqomah saya. Lupa bahwa yang bikin masuk surga bukan istiqomah kita sebenarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sabdakan, istiqomah kalian selalu, tapi kalian tidak akan tahu. Nabi juga sabdakan, istiqomahlah dan dekatilah istiqomah. Wa qaribu, saddidu wa qaribu. Walamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amal. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun masuk surga, dimasukkan ke surga oleh amal soleh. Istiqomah itu bukan dia yang sebetulnya memasukkan kita ke surga. Enggak, ya dia sebab. Oke. Ya Allah akan memberikan rahmat, ampunan dan kesempatan masuk surga bagi orang istiqomah. Clear, janji Allah. Tapi yang bikin masuk surga sebetulnya itu Allah. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, wal anta ya Rasulullah, engkau juga nggak masuk surga dengan amal engkau. Amalmu, amal engkau tidak bisa masukkan engkau ke surga. Kata Nabi SAW, iya. Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin. Juga saya tidak seperti itu. Kecuali kalau hanya saja saya diberikan rahmat dan karunia oleh Allah. Nah ini gambar saya buat menerangkan tentang istiqomah, muqarabah dan idhoah. Kata Ibnu Qayyim, istiqomah tuh nih titik tengah. Jadi kita terus berusaha ke sini, lurus. Mana kalau kita panah ke sini. Kalau enggak, maka kata Nabi, saddidu wa qaribu. Ya, mendekatilah ke istiqomah. Minimal jangan meleset jauh lah. Ya, ke sinilah. Masih dalam papan. Setelah itu kalau sudah kita nggak melakukan itu, maka berarti keluar papan idhoah, penyanyian. Ya, istiqomah, konsisten, muqarabah, mendekati konsisten, idhoah, menyepelekan, menyanyikan. Gambar. Oke, makanya kita paham. Oh, kenapa tidak Allah bilang wailul lil musyrikin, celaka orang musyrik. Oh, makanya itu Abu Bakar ketika menafsirkan istiqomah kata beliau, "Alla tusyrika billahi syai'an." Istiqomah itu engkau jangan musyrik. Jangan menyekutukan Allah. Oh, ternyata itu sedalam itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian memahami istiqomah. Apalagi ternyata istiqomah itu punya next level sih. Ada 3 level. Derajat pertama itu kata Abu Ismail Al-Harawi, istiqomah normal, ini bisa kita pahami, istiqomah dalam perbuatan. Istiqomah kedua, level kedua, istiqomah hati, itu dengan meyakini bahwa dia istiqomah itu bukan dirinya yang hebat, enggak, tapi istiqomah itu semata taufik dari Allah. Nah ini berat. Ya, Anda ketika istiqomah sering Anda memang keren saya, bisa konsisten, puasa Senin Kamis bisa konsisten, soal bisa konsisten. Meninggalkan sebuah dosa, saya tidak melihat aurat atau sejenis. Jangan sampai kemudian muncul di diri kita nih.
perasaan hebat usaha saya, berhasil saya. Dalam artian melupakan bahwa itu dari enggak. Istiqomah level lebih tinggi lagi adalah Anda sadari bahwa Anda tuh nggak bisa istiqomah sedetik pun tanpa dari taufik dari Allah. Nah, derajat ketiga lebih tinggi lagi, derajat ketiga yaitu istiqomatun bitarki ru'yatil istiqomah. Itu kita istiqomah. Tapi kita nggak sadar dan sengaja untuk tidak menyadari istiqomah kita. Jadi kita tidak menganggap diri kita istiqomah. Ini lebih tinggi dari derajat kedua. Derajat kedua, Anda sadar Anda istiqomah, tapi Anda yakin bahwa istiqomah ini bukan dari Anda, tapi dari Allah semata. Anda nggak berandil apa-apa di situ. Derajat ketiga itu lebih tinggi. Anda istiqomah, tapi Anda nggak melihat istiqomah itu ada pada diri Anda. Menganggap diri belum istiqomah. Padahal Anda istiqomah. Ini derajat ketiga. Dan kita berusaha sampai level itu. Anda jadi orang soleh yang terus-terusan, tapi Anda menyadari diri, enggak, saya enggak istiqomah, saya belum. Ya, saya belum di level itu. Padahal Anda sudah di level itu. Ini udah derajat sangat tinggi. Derajat sangat tinggi. Dan harapan kita seperti itu. Agar kita jadi orang-orang betul-betul soleh, tapi tanpa perlu menganggap diri soleh. Itu derajat paling tinggi. Nah, terkait dengan Ramadan yang tadi disebutkan judulnya bahwa tamu kita atau sosok yang kita rindu itu baru harus meninggalkan seonggok rindu yang tak terobati kecuali kalau kita berjumpa dengannya lagi. Maka kita sadari bahwa sebetulnya istiqomah pasca Ramadan itu tidak berarti Anda ketika Ramadan tilawah 3 juz per hari, setelah Ramadan Anda baru disebut istiqomah kalau betul-betul masih still 3 juz per hari. Enggak harus seperti itu untuk sampai istiqomah. Ya itu bagus, tapi tidak harus seperti itu untuk bisa mencapai level istiqomah. Atau Anda saat Ramadan sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat atau bahkan lebih. Tidak menjadi syarat istiqomah Anda pasca Ramadan adalah Anda sholatnya sebanyak itu lagi rakaat. Enggak. Atau masalah sedekah atau whatever ya. Hal-hal lain terkait ibadah yang karena Ramadan pada akhirnya adalah short intensive course. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh karena Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir itu yang tidak beliau lakukan di hari-hari lain. Dalam hadis lain Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah bilang bahwa Nabi SAW orang dermawan, tapi Nabi paling dermawan itu di bulan Ramadan. Dari dua hadis ini kita paham ya bahwa sebetulnya Nabi di Ramadan itu melakukan akselerasi. Sementara di selain bulan Ramadan, termasuk bulan Syawal, itu tidak seperti bulan Ramadan. Tidak sebanyak kuantitasnya atau bahkan kualitasnya seperti di bulan Ramadan. Tapi tidak kita katakan, oh Nabi berarti nggak istiqomah. Gimana? Nabi nggak istiqomah. Nabi teladan beristiqomah. Dari sini kita paham bahwa sebetulnya istiqomah pas Ramadan itu tidak harus Anda mempertahankan apa yang di bulan Ramadan kuantitas. At least Anda Syawal Anda lebih baik daripada Sya'ban. Syawal Anda lebih baik daripada Sya'ban. Itu. Jadi dia kayak betul short intense course. Kita semua tahu kalau kita latihan intensif itu memang ekstra. Pemain bola misalnya dia kalau mau tandingnya cuma 90 menit, tapi latihannya satu sesi ya 2 jam kan gitu. Wajar Anda mau ujian nih UTBK kah atau whatever ya. Ujian-ujian sejenis masuk perguruan tinggi. Kan Anda kursus dan belajar itu berjam-jam. Sementara tesnya cuma berapa sih? Kan begitu ya. Kita juga misalnya, ya banyak hal dalam kehidupan kita lakukan ekstra dalam waktu tertentu. Padahal normalnya kita nggak sebanyak itu kuantitas dan kualitas. Sama di Ramadan begitu juga memang dibuat ekstra. Buktinya apa? Orang yang nggak biasa puasa, atau yang biasa puasa Senin Kamis, yang nggak biasa sama sekali, bahkan dia hobi makan, hobi ngemil, itu sama-sama wajib puasa 30 hari berturut-turut, sama. Padahal kan dalam Islam sebenarnya kita mengenal konsep bertumbuh secara bertahap, kan? Nggak biasa puasa, ya puasa dulu 3 hari sebulan, nanti naik puasa Senin Kamis, nanti mungkin kalau mau naik lagi puasa 1 hari puasa, 1 hari enggak, seperti Nabi Daud, kan begitu. Tilawah pun sama, yang nggak biasa ngaji, itu apa? Ya ngaji dulu 1 halaman per hari, nanti naik 2, kan begitu. Tapi enggak, di Ramadan kita disunahkan untuk bahas hari bagi yang banyak nggak biasa bangun malam, disunahkan untuk sholat malam 11 atau 23 rakaat, bahkan even yang nggak pernah biasa sholat malam, disunahkan khatam Al-Quran, berarti one day one juz. Bagi yang even dia
sama saja bagi terbiasa tilawah atau nggak terbiasa tilawah sama-sama. Kan begitu. Berarti kita paham, oh memang yang penting adalah pada akhirnya ini latihan yang dibuat ekstra supaya nanti ketika Syawal kita turun tapi ya nggak turun banget. Ya, setidaknya Sya'ban Anda nggak sholat malam sama sekali. Syawal Anda sholat malam 1 rakaat semalam. Sya'ban Anda sholat malam 3 rakaat per malam. Syawal Anda 3 rakaat. Tadi tingkat menjadi 5 rakaat dan sejenisnya seperti itu. Oke? Atau tilawah atau sedekah dan sebagainya. Nah, kemudian penting juga diingat bahwa istiqomah pasca Ramadan itu bisa disederhanakan dengan membuat rumus begini. Per Ramadan, setiap Ramadan, tahun-tahun Ramadan setiap tahun kita tuh buat target 1 komitmen tambah kebaikan dan 1 komitmen hentikan 1 keburukan. Jadi kalau kita punya 10 amal baik, oke, baik ibadah ritual ataupun ibadah non ritual, ibadah sosial, maka pasca Ramadan tahun tertentu kita tambah jadi 11. Ramadan tahun depan tambah jadi 12. Tambah 1 Ramadan. Sementara di sini sekaligus juga ada kita 10 dosa, 10 kebiasaan buruk misalnya. Oke? Baik dia dosa yang haram atau yang buruk tidak sampai level. Nah, kita kurangin 1 aja per Ramadan. Sehingga andai kita punya 10 hal haram kita lakukan rutin dulunya atau kita lakukan. Per Ramadan tahun ini berkurang jadi 9 di Syawal. Ramadan tahun depan berkurang jadi 8. Harapannya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kalau di akhir hayat kita sudah meninggalkan semua kebiasaan buruk di semua dosa. Bukan istimewa sekali. Sederhana targetnya, 1 Ramadan tambah 1 kebaikan, tambah 1 keburukan. Nah, kemudian juga langkah nyatanya adalah banyak berdoa, karena tadi sudah disebutkan ihdinas siratal mustaqim, pun doa kita sehari mustaqim itu kan isim fa'il dari istiqomah. Dan banyak beristighfar, kata Allah tadi wastaghfiru. Dan juga pandang diri tidak berdaya. Pandang diri lemah, pandang diri payah. Dan jaga sikap moderat dan tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, karena pada akhirnya setan pintar saja. Ada orang rajin ibadah ya dibikin dia nambah-nambah ibadah, atau dibikin tidak ikhlas, dibikin tidak sesuai sunnah Rasul, atau ada orang malas ibadah ya dibikin makin malas, bisa saja. Begitu juga dalam dosa, dalam sejenis. Jadi jaga sikap moderat, ikhlas. Tiba itu barangkali Allah yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bulan Ramadan bulan suci, bulan kesucian. Jika ia tidak memberikan bekas sama sekali kepadamu, maka apalagi yang dapat berikan Allah. Saya serahkan pada dokter. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih atas materinya. Ini berarti sudah dari materi proses sudah selesai nggak Pak Ustadz? Ya, baik. Mungkin kalau memang seperti itu, baik, berarti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Karena tadi di awal kita sudah menjelaskan, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung open mic atau bisa raise hand, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat, nanti biar bisa ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz. Monggo. Dan untuk mengingatkan kembali untuk para jamaah yang hadir di sini, bisa absen terlebih dahulu di kolom chat untuk bagi yang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI, bisa menuliskan nama beserta NIM-nya, dan juga untuk mahasiswa ataupun jamaah selain FKUI bisa langsung menuliskan nama di kolom chat. Oh, ini ada yang resen Pak Ustadz dari Muazib. Silakan Muazib, bisa open mic. Ajib. Oh, mungkin ini yang dicat terlebih dahulu Pak Ustadz. Jadi ini saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana cara agar bisa tetap kuat untuk istiqomah dalam menjaga niat meskipun sedang berada di titik yang rendah? Dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari gangguan bisikan syaitan tersebut, Ustadz? Jazakallahu khair. Baik, mungkin bisa langsung dijawab Pak Ustadz. Jadi ini upaya untuk bisa mencegah agar tidak di titik terendah terus Pak Ustadz. Begitu mungkin. Mohon maaf Pak Ustadz, masih di mute.
Oke. Terima kasih Dr. Hanin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudari Lila. Seperti saya malah memahami pertanyaan berbeda dari yang Dr. Hanin pahami ya. Justru saya pahami ini bukan untuk supaya tidak titik terendah, tapi memang sudah titik terendah. Tapi gimana biar tetap istiqomah jaga niat gitu. Coba diperhatikan kalimatnya. Cara agar bisa tetap kuat untuk Oke, baik, Ustaz. meskipun sedang, memang sudah sedang berada at the level gitu ya. Nah, itu yang berada di titik terendah ini mungkin saja menjangkiti siapapun, even siapapun. Terbuka. Jangan pernah memustahilkan menganggap diri suci itu, jangan pernah wala tuzakku anfusakum fala tuzakku anfusakum, kata Allah di surat An-Najm. Jangan kalian anggap diri kalian hebat dan suci. Berarti kita harus siapa nih? Gimana kalau kita sedang di terendah tuh jaga istiqomah menjaga niat. Tentu yang pertama kita paling penting itu perbaikan mindset. Dr. Hanin dan teman sekalian, teman-teman FKI atau selainnya perlu tahu bahwa itulah kenapa pentingnya ilmu. Dalam Islam itu ilmu benar-benar menempati derajat tinggi. Ilmu agama atau ilmu yang pure agama ya, atau ilmu yang mungkin teman-teman anggap ilmu non agama seperti kedokteran, pada akhirnya itu ilmu syar'i juga diperintahkan Islam. Mungkin bukan ini pengajian teman-teman, kalau lihat pengajian saya di FKUI itu akan lihat beberapa kali saya sampaikan di situ apa namanya perkataan para ulama Islam tentang pentingnya belajar kedokteran. Mungkin intinya kedokteran itu ilmu luar biasa lah dalam Islam. Tidak sedikit dokter juga ilmu ulama juga di dalam sejarah. Walaupun mungkin untuk zaman sekarang semakin sulit kan untuk menggapai dua-duanya karena sudah sistem perkuliahan seperti ini. Walaupun tidak mustahil, tapi artinya tidak semudah itu loh. Terlepas dari itu, saya mau bilang bahwa sebenarnya titik terendah itu ada di setiap orang, dan paling penting kamu potensinya. Paling penting itu perbaikan mindset, ilmu. Kembali ke poin ilmu. Dalam Islam ilmu itu sangat penting. Itu yang membedakan orang yang berhasil melewati satu masalah dengan orang yang tidak. Masalah itu akan terjadi, akan dialami oleh setiap orang lah. Tapi orang yang berilmu, penyelesaian masalahnya beda dengan orang yang tidak berilmu, gitu ya. Maka bagus sekali saudari Lila bertanya tentang ini, karena ya mungkin mencapai titik lowest level tadi ya setiap orang kita akan jatuh lah. Mungkin ada saatnya, mungkin, mudah-mudahan enggak, tapi mungkin saja. Tapi yang membedakan orang berhasil melewati itu dengan yang enggak itu yang tahu ilmunya gitu ya. Jadi itu di situ peran ilmu sebetulnya. Di antara peran ilmu adalah ketika kita jatuh, itu dia menyelamatkan kita. Ada Allah Subhanahu wa taala. Allah membantu kita, menyelamatkan kita dengan ilmu tersebut. Jadi jangan Anda, ya dia udah rajin ngaji tapi jatuh bikin dosa juga. Contoh gitu ya. Anda jangan remehkan orang seperti itu. Anda meremehkan, Anda sudah jatuh. Dosa Anda lebih parah dari dosa dia. Jadi misalnya kita ngeliat ada orang ya. Nah, ini saya sebelum jawab pertanyaan ini saya mau kasih pemahaman penting. Karena biar paham. Jadi mungkin kita ngeliat dari teman kita rajin ngaji tapi kok jatuh pada satu dosa. Misalnya contohnya. Misalnya. Itu kita ya gimana sih? Orang rajin ngaji tapi apa bikin dosa juga. Itu ketika kita meremehkan itu, dosa kita meremehkan. Itu meremehkan itu adalah dosa. Dan dosa kita meremehkan itu lebih gede daripada dosa dia. Satu. Jadi ngeri, jangan pernah underestimate orang, jangan pernah pandang sebelah mata orang. Oke. Harusnya kalau kita ngeliat kayak gitu, kita minta perlindungan pada Allah, bukan malah gimana sih dia meremehkan. Itu kita meremehkan, meskipun dalam hati itu meremehkan tersebut lebih besar dosanya daripada dosa dia. Karena itu adalah sebuah dosa misalnya. Satu, yang kedua adalah beda loh orang ngaji ketika berdosa dengan orang yang enggak ngaji sama sekali. Beda. Setelah itunya beda. Tentu pada akhirnya kita juga tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang ngaji terus berdosa terus responnya malah ya parah. Harusnya enggak gitu. Kalau dia betul-betul genuine ilmunya, dia akan apa? Dan dia akan segera bangkit dan dia tahu bagaimana menghadapi masalah tersebut. Mirip sakit lah. Setiap kita akan jatuh sakit gitu. Tapi kan beda. Orang dokter yang sakit dengan kan saya nggak bilang gimana sih lulusan FK sakit. Bisa nggak saya bilang gitu? Gimana sih? Ya nggak gitulah, sakit tuh ya sama dosa begitu. Being at the lowest level tuh begitu. Oke, ngerti ya? Tapi kan beda. Dokter yang sakit dia tahu bagaimana menghadapinya, betul ya? Dengan saya atau siapa yang bukan dokter sakit bingung, aduh gimana nih? Nggak tahu ya. Sama begitu juga. Nah, dari sini maka saya anggap pertanyaan saudari Lila ini pertanyaan yang sangat penting sekali.
Nah, cara sebenarnya sudah terisyaratkan di pengajian tadi, bahkan mungkin beberapa kali saya tekankan, yaitu ketika at the lowest level, Anda sadari betul bahwa itu adalah sebuah fenomena yang sebetulnya manusiawi. Kita nggak bilang boleh, tapi kita bilang manusiawi. Oke, kata Nabi inna likulli amilin atau likulli syain dalam sebagian riwayat syirrah wa likulli syirratin fatrah. Itu memang fluktuatif seperti memang tabiat iman, tabiat amal, tabiat manusia. Bahkan tabiat manusiawi itu adalah turun. Sadari dulu. Tapi itu secara kauni. Adapun secara syar'i maka kita tidak boleh begitu. Ya, secara tabiat manusiawi kita bisa jatuh, bisa menurun. Tapi secara aturan Islam kita harus segera naik. Tapi setidaknya dengan menyadari bahwa itu manusiawi, kita tidak terlalu blaming ourselves. Setidaknya itu. Karena bahaya, lu perlu tahu ya, bahwa blaming ourselves too much itu bahaya. Karena setan bisa sampai tarik kita ke level, udah deh, lu ngapain tobat, Allah nggak akan terima tobat tuh. Akan ada gitu. Udah deh, lu udah parah banget kali, lu nggak bisa lagi jadi orang soleh. Udah lu bejat sekalian aja, dah, lu udah game over. Mungkin akan begitu setan bilang. Maaf saya pakai bahasa Jakarta. Mungkin orang Jogja annoyed kalau dengar kayak gini ya. Jadi begitu gambarannya. Jadi kalau kita sudah paham dia manusia, setidaknya kita tidak blame ourselves too much. Itu bahaya juga. Oke, habis itu kita ngapain? Satu, ketika kita at the lowest level, kita sadari itu manusiawi, sehingga kita nggak mencela diri berlebihan, nggak putus asa. Dua adalah kita langsung taubat. Taubat itu berarti 3 hal. Stop, oke, bertekad tidak mengulangi, dan menyesali. Mungkin saya perbaiki urutannya. Berhenti, oke, stop, 1. 2, menyesali. 3, bertekad tidak mengulangi. Tobat harus 3, segera. Oke, udah tobat. Tadi kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, tobat. Oke. Setelah itu habis tobat apa? Saya terhasil, segera iringi, oke, dengan kebaikan. Berarti istiqomah menjaga niat kita agar tidak melenceng ketika sedang berada di titik rendah adalah kita banyakin taubat, banyakin istighfar, minta ampun kepada Allah atas being at the lowest level tersebut. Kemudian juga habis itu apa? Kita murnikan niat kita, jaga. Pada akhirnya, ya Allah, hidup saya ini di dunia targetnya bukan mencapai bahagia diri. Targetnya adalah liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat. Oke, ingat ya. Pada akhirnya, sehingga even saya misalnya gagal mencapai itu, atau mungkin dalam hal itu duniawi, dalam hal konsep akhirat kita berdosa parah, enggak, pada akhirnya yang penting saya terus beribadah, saya terus naik, saya terus bertumbuh. Itu pahami. Ini niat kita kemudian pada akhirnya tetap terjaga karena kita paham bahwa kita ini liya'budun. Kita tidak diciptakan untuk mencari kebahagiaan, enggak. Penting. Bahkan nih dipahami oleh filsuf Immanuel Kant, filsuf di abad ke-18, itu pernah bilang bahwa manusia itu kalau hidupnya mencari kebahagiaan, mencari kebahagiaan, itu berantakan, kacau hidup manusia. Tapi kalau hidup manusia adalah meraih keutamaan, dalam hal ini kalau perspektif Islam berarti beramal soleh, beribadah, maka baru benar. Itu Immanuel Kant bilang gitu, filsuf. Ya, dia bilang gitu, kalau kita mencari happiness, itu kacau, chaos dunia. Semua orang mau cari happiness. Kamu mau cari apa? What are you looking for? I'm looking for happiness. Itu kacau kalau semua orang prinsip kayak gitu. Dan kita bisa lihat hari ini dunia begitu. Kalau setiap orang cari happiness, tapi kita apa? Cari virtue, kata beliau istilahnya. Cari keutamaan amal soleh. Jadi kita beribadah. Mungkin target kita bukan being happy, tapi target kita adalah being useful misalnya. Itu atau being pious seperti itu. Maka kita baru seperti itu kita mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan akan menyusul, kata Immanuel Kant. Itu diamini oleh orang-orang ulama juga, pun Al-Quran bilang gitu. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Oke, jadi gitu sih. Kalau bisa saya sederhanakan jawabannya. Kiat untuk tetap istiqomah dalam menjaga niat sekalipun sedang berada di titik rendah. Yang pertama, pahami bahwa being at the lowest level, berada di titik rendah itu manusiawi, jadi jangan putus asa. 2, sambil perbanyak tobat dengan 3 langkah tobat tadi. Dan 3 adalah Anda pahami hidup itu untuk mencari ridho Allah, bukan mencari bahagia. Kalau gitu maka niat terus terjadi. Harapan saya teman-teman atau yang bertanya minimal itu mencatat 3 hal tadi.
Kemudian bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara agar terhindar dari gangguan bisikan setan tersebut? Ini berarti saya anggap pertanyaan kedua, walaupun dia relate ke pertanyaan pertama. Tentu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innalladzina taqaw idza massahum akhir surat Al-A'raf. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum wa ikhwanuhum yamuddunahum, dan kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan. Sungguh orang bertakwa kalau sedang dapat godaan setan, tadzakkaru, dia segera ingat, segera tadzakkur, segera berzikir. Ini istighfar, auzubillahi minasyaitonir rajim, begitu. Jadi segera ta'awudz dan segera istighfar. Wa ikhwanum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yubsirun. Kata Allah lanjutannya, adapun teman-teman setan atau teman-teman dia yang buruk, karakternya saitonis juga, yamudunahum fil ghayyi, akan malah motivasi dia berbuat buruk. Semua lagi besar sikit dia nggak sadar. Otomatis berarti agar tidak ada gangguan bisikan setan juga perlu mencari environment atau lingkungan atau pertemanan yang mendukung. Saya nggak bilang tinggalkan total teman-teman buruk, enggak, tapi saya bilang Anda cari saja teman baik, teman-teman buruk ya Anda tetap jaga silaturahmi, at the end of the day mereka teman. Ya, atau kalau mereka muslim bahkan mereka saudara seagama. Oke. Tapi cari environment itu begitu. Jadi kita segera istighfar, segera ta'awudz, dan segera cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan baik bisa berupa tempat, misalnya Anda berada di tempat yang banyak wanita menampilkan aurat, misalnya contoh di tempat. Anda cari tempat lain, misalnya Anda di gerbong kereta ya, komuter lain. Saya bicara ini karena mungkin lingkungan saya lingkungan komuter lain di Depok, gitu. Apa namanya? Ya kalau di Jogja mungkin ada tuh sejenis lah, gitu ya, mirip kayak gitu. Saya ingat pernah ke Jogja kayak nggak ada kereta tuh, ya kereta cuma kereta jarak jauh gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Mungkin susah mengamalkannya nih kalau di keretanya yang jarak jauh deh. Tapi misalnya di kereta, saya contohkan di kereta komuter lain ya yang bisa pindah-pindah. Itu kalau kita di satu gerbong itu banyak perempuan buka aurat, kita laki-laki, kita dapat bisikan setan. Nah, kita cara menjaga diri kita setelah ta'awudz dan istighfar tadi adalah kita pindah gerbong. Ngerti ya? Atau teman-teman di satu ruangan, pindah ruangan. Itu satu seperti itu. Atau di satu lingkungan pertemanan kita lagi nongkrong sama teman kita, weh yuk kita mabok yuk, gitu teman kita. Ya kita pamit, jangan tetap di situ, pamit kita. Atau perempuan lagi pada gibahin cewek lain, atau lagi ngomongin cowok tertentu, sebenarnya itu konteksnya konteks negatif. Ya segera walk out atau pamit, atau kalau kita bisa ubah topik, ya kita ganti topik yuk, misalnya contoh. Begitu ya. Itu kalau di dunia nyata. Di dunia maya begitu juga. Kalau kita sedang dapat godaan, misalnya kita buka medsos, ternyata ada godaan, gitu ya, kita segera close page, atau kita pindah, atau kita report, misalnya lapor, atau kita katakan not interested, dan sejenis. Ya, kayak gitu. Itu penerapan dari ayat tadi di surat Al-A'raf di halaman terakhir. Bisa dilihat di halaman terakhir dari surat tersebut. Inna ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun wa idza lam dan seterusnya. Jadi tadi tiga, kita apa namanya? Segera istighfar, oke, ketika ada godaan setan, dan ta'awudz, dan berzikir. Yang kedua, kita tadzakkur juga bermakna sadar, mengingat. Kita hadirkan lagi ilmu-ilmu pengajian kita, kata-kata ustadz kita, apa yang kita baca di buku-buku kita hadirkan lagi. Dan yang ketiga, kita segera pindah. Kita pindah, baik secara fisik maupun tadi secara dunia maya. Kita segera pindah. Maka dengan itu kita akan terhindar dari godaan setan. Kadang kalau kita nggak lakukan yang terakhir, itu masih ada kekuatan itu. Kita, ada godaan gibah nih, tapi kita tetap stay di majelis gibah ya, kita bisa jadi goyah juga. Atau sebaliknya tadi, masalah bisa melihat aurat. Ya kita masih nonton, kita masih lihat. Gimana Anda mau berlindung dari godaan setan, tapi Anda masih, misalnya, let's say, stay berada di situ, tidak segera close, tidak segera pindah. Atau dalam konteks memfollow akun, kita tidak segera unfollow kalau dia memang benar-benar sangat besar, lebih besar madharat dari manfaatnya. Begitulah. Allah misal. Mohon maaf kalau agak kepanjangan, tapi mungkin karena pertanyaan saya anggap penting banget dan mewakili, saya anggap ya mungkin akan ada banyak yang bertanya seperti itu, atau bertanya tapi mengulang. Maka mudah-mudahan jawaban atas dua pertanyaan saudari Dita sudah mewakili. Oke, silakan Dr. Hanim.
Ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Benar sekali tadi memang pertanyaan ini sangat relate banget ya untuk kehidupan sekarang ini juga terutama. Jadi baik, ini mungkin ada lanjutan pertanyaan Pak Ustadz ini dari Bulkis. Assalamualaikum. Ana Bulkis, izin bertanya, dari Ustadz sempat menyampaikan datanglah walaupun mager. Nah ini jadi jika kita analogikan, kita sama dengan amal yaumi, ngaji misalnya. Kita ngaji tapi kita kurang dapat feel-nya. Kayak pikirannya kemana-mana, dan itu bagaimana Pak Ustadz? Karena kalau bukan Ramadan, itu reta jadwal akademik sangat bersahabat, sehingga kita bisa penuh ibadah. Tapi di luar Ramadan, lebih kayak aktivitas yang membuat kita banyak pikiran. Jazakallahu khair. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudari Pulkis. Ini saya nggak tahu nih, mungkin di UI begitu ya, jadwal kuliah bulan Ramadan sangat bersahabat. Saya nggak tahu kalau di kampus lain. Ingat saya di UI Mungkin malah Pak Ustadz, mungkin berhubungan dengan yang mendekati buka, mungkin seperti itu. terus saya di UI nggak begitu banget sih, ya. Malah cenderung sama aja, kayak cenderung sama aja. Relatif lah. Memang ya, tapi mungkin kita anggap di sini berarti penghalangnya malah akademik aja ya. Penghalangnya malah akademik. Mantap Mungkin banget. seperti itu Pak Ustadz. Sebagian orang mungkin penghalang terbesarnya bukan masalah kesibukan akademik. Karena gini, kalau kesibukan akademik itu sebenarnya ibadah juga. Jadi dia cuma berpindah dari satu ibadah ke ibadah lain. Ngerti nggak sih? Ngerti ya? Jadi kalau penghalang itu cuma kehidupan akademik itu ibadah. Jadi jangan anggap kehidupan akademik penghalang ibadah. Dia ibadah, tapi with the other face gitu. Oke. Gitu ya. Tapi saya anggap, oke lah, kita jawab pertanyaannya. Jadi gimana, sebenarnya inti pertanyaan adalah, kok tetap disuruh datang aja ngaji walaupun mager, walaupun atau kita ngaji tapi pikiran kemana-mana, itu apa emang gitu? Nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Allah bagus. Emang Allah bilang gitu, infiru khifafan wa thiqalan. Sekarang saya tanya ya, Allah kan suruh kita sholat, wa aqimi sholata lidzikri. Jadi kan sholat untuk mengingat. Pertanyaan saya, kalau sholat kita lagi nggak fokus, banyak pikiran kemana-mana, apa kita ninggalin sholat? Ntar saya atau lagi sholat terus gak khusyuk, udah nih batal deh. Nggak gitu kan, kita tetap wajib sholat. Ya betul, ada the highest goal, ya the highest wisdomnya sholat tuh adalah bla bla bla. Tujuan terbesarnya ngaji itu adalah biar fokus tadabbur, itu betul, ada konsep, ada ideal. Tapi ada realistis juga, ada realita juga yang kita harus hadapi dengan realistis tadi. Yaitu apa ya? Kita ngaji, kemudian kemana-mana ngaji terus. Karena setan bisa godain kita. Udah, mendingan kamu nggak ngaji sekalian daripada ngaji tapi nggak fokus gitu. Nanti ada godaan gitu. Atau gini, udah deh, kamu sekarang lagi nggak fokus nih. Kamu udah nggak usah ngaji dulu. Biar kamu semangat lagi nanti. Mungkin ada gitu. Ada deh. Kamu nggak usah datang pengajian. Kamu kan lagi mager, udah deh. Bolos dulu sehari. Biar kamu besok semangat lagi datang pengajian. Mungkin akan ada setan bisikin begitu. Iya juga. Oh ya udah, saya bolos dulu deh biar semangat saya. Ya biar fokus, nanti pekan depan saya datang deh dengan pikiran lebih fresh, mungkin gitu ya, mungkin bisa jadi kenyataannya nggak begitu, malah setelah itu malah makin ketagihan untuk nggak datang pengajian, malah makin ketagihan untuk tidak mencapai target tilawah, kan begitu. Hati-hati, bisa juga seperti itu, hati-hati. Dan tidak jarang di antara kita pun akan menjumpai hal tersebut, gitu ya. Saran saya adalah, kalau kita sudah mau menargetkan sesuatu target, itu anggap seperti wajib gitu. Jadi amal sunnah sih, ngaji tilawah one day sunnah, contoh sholat malam sunnah. Tapi kalau kita jadikan satu amalan, kita mau istiqomah, itu anggap wajib. Jadi nanti kita bayangkan seperti kuliah. Kuliah kalau teman-teman malas, datang nggak? Absennya udah mentok nih, udah nggak ada jatah absen lagi, udah nggak ada jatah absen. Gimana? Ya, jatah absen 25%, udah habis. Tapi malas gimana dong? Datang nggak? Datanglah, kan wajib. Yang gitu ya. Sama, coba anggap target harian kita yang kita mau istiqomah gitu. Termasuk, jangan lupa, saya mau mengklirkan, jangan sampai anggapan kita istiqomah itu hanya doing something. Enggak. Termasuk istiqomah itu living something. Termasuk istiqomah. Jadi, dan dipahami, saya mungkin tadi banyak contoh melakukan. Sebenarnya enggak juga. Termasuk istiqomah itu meninggalkan sesuatu. Hati-hati, tadi saya sudah contohkan, mungkin agak nggak terlalu banyak. Kalau istiqomah meninggalkan perbuatan terlarang, meninggalkan melihat yang nggak boleh dilihat, meninggalkan mendengar apa yang nggak boleh didengar, kan gitu. Membicarakan apa yang nggak boleh dibicarakan, sejenis itulah. Itu kita konsisten juga. Jadi meskipun kita apa ya, enggak. Jadi gini, kita meninggalkan suatu keharaman. Padahal kita mau banget. Di jiwa kita tuh mau banget bergelora keinginan buruk tersebut. Tapi kita tahan.
nggak apa-apa, itu bagus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang justru malah bisa jadi itu pahala ladang pahalanya di situ. Nah, sebagaimana kita meninggalkan keharaman meskipun kita lagi mau banget. Oke? Maka begitu juga kerjakan hal baik meskipun diri kita apa? Sebenarnya malas banget. Paham? Ngerti nggak? Jadi sebagaimana? Oke. Jadi gitu konsepnya. Istiqomah itu seperti itu sebetulnya. Jadi Anda kalau sudah memang mencanangkan sesuatu, ya Anda lakukan. Anda fokus nggak fokus, Anda maksimal nggak maksimal, Anda lakukan. Anda lakukan. Ya, pada akhirnya saya nggak bilang nggak maksimal dan nggak fokus itu baik. Saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang. Saya hanya bilang yang baik itu adalah istiqomahnya. Bukan nggak fokusnya dan bukan nggak maksimalnya. Itu nggak bagus. Itu nggak ideal. Tapi Anda tinggalkan ketidakidealan tersebut, nanti gawat. Kalau konsep tersebut kita pahami begitu ya, nanti bisa merembet. Udah deh, nggak usah sholat kalau nggak fokus. Nggak usah puasa Ramadan kalau apa? Kalau masih berdosa gitu. Udah, lu nggak usah puasa aja karena masih gibah. Gak gitu kan, Islam nggak ngajarin gitu. Puasa ya puasa. Anda gibah dosa ya mengurangi pahala puasa bisa sampai 0, tapi puasa tetap wajib. Gitu ya, sama lah kurang lebih gambaran gitu, Allah, dengan skala yang mungkin bisa disesuaikan dengan hitung amal. Jadi harapan saya kepada saudari Bulkis, ya ngaji kita kurang dapat feel-nya nggak apa-apa, lakukan terus. Itu nggak ideal, itu nggak bagus, tapi yang bagus adalah istiqomah. Nggak apa-apa. Oke? Wallahu a'lam. Dari saudari Fadila mungkin saya baca aja, dokter. Baik, Ustaz. Bagaimana dengan seorang berada di lingkungan kurang mendukung kita untuk lebih baik? Oke, tapi kita mau tidak mau harus di lingkungan itu. Bagaimana memanfaatkan? Ini seperti mirip yang tadi juga. Sebenarnya pada akhirnya Islam tuh punya konsep ideal, tapi ya, idealistisnya itu gimana? Tapi juga ada kadang-kadang kita berhadapan dengan realita, dengan realitas sehingga kita harus bersikap realistis. Dalam hal ini, saya katakan kalau memang tidak bisa keluar dari lingkungan tersebut atau mencari lingkungan lebih mendukung, maka nggak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Maka kita kalau sudah sadar itu, kita nggak nyampe jeblok parah lah. Contoh misalnya, lingkungan pergaulan kita tuh suka ngomongin cowok gitu. Ini cewek gitu ya, cewek suka ngomong cowok. Ngomong cowok dalam konteks negatif saya maksudkan ya. Ya you know lah, teman-teman akhwat insya Allah tahu, teman-teman perempuan di sini. Kita nggak bisa tuh, itu memang udah ini kita nggak bisa hindarin lah. Maka minimal berarti Anda fattaqullaha mastata'tumnya gimana? Berarti Anda pasif. Anda pasif. Anda enggak. Mungkin Anda dengar. Itu buruk sih. Banget buruk. Tapi Anda nggak bisa ngindarin ceritanya di sini. Ceritanya ya. Saya nggak tahu kenyataannya gimana. Tapi anggap saja asumsi saya atau sesuai dengan pertanyaan nggak bisa ninggalin. Nggak bisa walk out. Memang harus di situ. Ya sudah berarti Anda. Apalagi itu misalnya teman kosan Anda ya. Memang obrolan sehari-harinya begitu. Ya berarti Anda pasif berusaha. Nggak menjadi alasan atau pembenaran terhadap Anda. Ya saya memang udah di situ lingkungan ya, saya harus nanggapin ngobrol dong. Enggak. Anda bisa, kalau bisa pasif lah. Kan bisa. Pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak kenal, pasif, pura-pura nggak tertarik, kan gitu bisa dong. Bisa nggak? Lu tau nggak? Saya contoh gitu ya. Ganteng ini nih akun Instagram lihat ganteng kan bla bla, misalnya contoh kayak gitu. Nah, Anda ya pasti enggak basi cowok ganteng banyak. Itu contoh misalnya gitu. Setidaknya seperti itu. Anda nggak bisa bilang itu kos-kosan Anda, mereka teman soulmate Anda, ya begitu. Sama cowok juga begitu. Di kos-kosannya bisa apa? Ya ada mabuk lah, kos-kosannya mabuk gitu ya. Di kulkas ada bir gitu ya. Mungkin ada gitu. Saya nggak tahu di UI kayaknya nggak separah itu sih. Tapi anggap saja misalnya. Lihat gitu. Ya berarti minimal Anda nggak ikut mabok. Betul mabok Anda nggak mabok. Mungkin nggak mudah, tapi itu perjuangan Anda. Itu cara Anda menghadapi lingkungan yang tidak mendukung atau tidak ideal. Gitu. Kalau konteksnya seburuk itu, misalnya konteksnya nggak sampai buruk gitu sih, tapi konteksnya sekosan kita tuh apa ya? Males bangun subuh, gitu ya. Bangun jam 7 pagi semua. Wah nggak mendukung untuk bangun subuh deh, pokoknya deh, parah banget deh. Mana ada AC-nya nyala kenceng, lampunya mati semua, gitu ya. Tidurnya pada begadang, pada telat semua tuh pada begadang. Kita mau tidur lebih dini, bukan dini hari, tidur lebih dini gitu ya. Itu kita nggak bisa. Mungkin di lingkungan tersebut. Ya, fattaqullaha mastata'tum, Anda coba
pasang penutup telinga sambil pura-pura mendengarkan sesuatu, Anda tutup muka dengan kain atau sejenisnya, lampu mungkin nggak mati, terus Anda mungkin kurangi makan saat malam, makan sedikit saja sehingga Anda dengan begitu lebih mudah bangun, gitu ya. Dipaksa. Anda nggak bisa nyuruh mereka bangun subuh, ya Anda minimal bangun subuh. Itu udah protokol pasal. Dan Anda seperti menyalakan lilin di tengah gelap. Dan mungkin pada awalnya berat, saya anggap ya berat. Saya mungkin kadang-kadang bisa jadi dalam satu episode kehidupan saya juga, saya mungkin pernah merasakan masa-masa seperti itu mungkin. Tapi ya cobalah kita berusaha. Dan juga jaga niat ya, jaga niat. Jangan sampai ketika kita melakukan itu kita menganggap diri kita gue paling suci, ya, gue paling soleh atau soleh. Nggak boleh. Juga itu dijaga. Niat kita adalah semata-mata kita ingin jadi hamba yang Allah yang soleh. Kita ingin liya budun tadi, ingin menjadi orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Ingin menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Cuma itu aja. Tujuannya cuma itu aja. Ya bukan ingin jadi soleh, bukan ingin pamer. Malah mungkin kita nggak perlu sampai, saya bilang ya, untuk tahapan tersebut nggak perlu Anda berpikir sedang berdakwah dengan perbuatan. Nggak perlu. Itu bagus sih, bagus diniatkan. Tapi nggak selalu harus langsung gitu. Nggak, Anda cukup pikirkan diri Anda sendiri dulu deh dalam hal tersebut. Dalam hal tadi Anda sebenarnya qudwah, teladan. Itu Anda bisa menularkan kebaikan tuh kepada teman-teman sebetulnya. Tapi untuk taraf-taraf awal, masa-masa awal itu nggak perlu diniatin itu dulu deh. Nggak perlu tinggi-tinggi ke situ. Cukup Anda selamatkan diri Anda. Ngerti ya? Anda ketika bangun subuh, nggak perlu saya sedang membeli teladan supaya teman-teman bangun subuh. Nggak perlu sampai segitu dulu. Itu bagus, tapi saya pikir untuk menjaga keseriusan Anda dan agar niat lebih mudah dijaga, Anda pikirkan diri dulu sendiri deh. Nanti itu otomatis akan ke situ juga. Cuma Anda jaga diri. Sama kasus tadi ketika teman-teman pada di kosan mabuk, Anda nggak mabuk sendiri. Sebenarnya Anda berdakwah dengan perbuatan, tapi Anda nggak perlu niatkan itu. Niat Anda semata-mata sebetulnya di awal, coba jaga diri dulu, menyelamatkan diri dulu dari dosa. Sama kasus tadi si Akhwat yang kosannya tadi suka ngobrolin cowok, terus jenisnya maka suka gibah misalnya. Dia niatnya cuma untuk jaga diri dulu. Itu barangkali mungkin kalau saya sederhanakan jawabannya untuk saudari Fadilah, satu Anda fattakullah mastata'tum, coba tentukan apa titik Anda bertakwa semampunya. Minimal pasif tadi. Karena dosa itu kan aktif ya. Memang dosa nggak selalu yang aktif, ada dosa-dosa pasif. Tapi dalam hal ini saya pikir dosanya rata-rata aktif. Jadi coba pasif dulu. Pasif. Dua, Anda niatkan jaga diri Anda semata menyelamatkan diri, cukup. Tanpa perlu tinggi-tinggi. Apalagi jangan sampai sok suci. Ini jaga niat. Dan yang ketiga, mungkin penting juga saya tadi tidak sebutkan walaupun terisyaratkan, itu Anda banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa diubah dengan doa, mungkin seringkali lebih efektif daripada semata usaha tanpa doa. Ada beberapa hal begitu. Doa itu ternyata manjur. Ya Allah, saya berdoa semoga teman sekosan saya bisa bangun subuh semua. Ini ternyata benar bisa terkabul, atau bisa ninggalin mabuk, atau bisa ninggalin gibah, bisa ninggalin ngobrol cowok, atau melihat hal-hal yang haram misalnya. Mudah-mudahan begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Monggo silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand kembali dan mungkin bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kalau misalnya udah nggak ada, nggak apa-apa, ditutup aja depannya. Oh, ada nih. Oke, Pak Ustadz, ini sepertinya ada yang Ustadz sebentar. Masuk di chat umum kan sepertinya. Langsung masuk di chat. Oke. Langsung masuk di chat. Ini itu dulu Ustadz. Ya, saudara Muhadzib. Oke, ilmu adalah jalan utama untuk bisa istiqomah. Bagaimana cara ilmu yang baik urusan agama? Saran saya untuk teman-teman kedokteran itu tolong target utamanya jadi dokter yang hebat, gitu ya. Harapan saya. Sama saya bilang ini ke teman-teman jurusan lain kok. Itu target utama. Saya tahu bahwa pengen juga jadi dokter yang hafiz Quran 30 juz. Pengen juga jadi dokter yang bisa baca kitab bla bla seterusnya. Rajin. Saya tahu lah itu mantap banget. Tapi tolong, masa kita ini sudah masa ada spesialisasi, walaupun pada akhirnya masa spesialis sudah mulai berlalu ya, sudah mulai sekarang interdisipliner. Tapi tetap pada akhirnya kita sudah ada jurusan-jurusan tersekat-sekat seperti itu. Jadi sebetulnya harapannya kita seperti dibebani oleh Allah, fardu kifayah, kata Imam Ghazali. Fardu kifayah. Di Ihya Ulumuddin beliau bilang sebetulnya setiap ilmu itu fardu kifayah.
Qadhi kifayah itu artinya wajib. Jadi dokter nih sebenarnya jadi mengerjakan kewajiban. Sama masuk jurusan syariah jadi mengerjakan kewajiban. Jurusan teknik industri mengerjakan kewajiban. Jadi jurusan psikologi mengerjakan kewajiban. Semua sebetulnya kita sedang bagi-bagi kewajiban, ngerti nggak? Jadi Allah ngasih kewajiban umat Islam untuk berjaya di semua bidang. Umat Islam supaya mengatur kehidupannya dengan baik. Oke, berarti kan untuk mengatur kehidupan dengan baik harus ada pakar ekonomi, harus ada pakar politik, harus ada pakar kedokteran, bla bla dan seterusnya. Wah, banyak banget. Ya udah bagi-bagi tugas ya. Kamu masuk ke dokter, jadi dokter. Kamu jadi ustadz, kamu gitu ya. Ustadz maksudnya yang saya maksud di sini ustadz yang benar-benar pakar syariah. Bisa juga sih siapapun jurusan apapun jadi ustadz, tapi mungkin nggak sampai selevel pakar. Ulama itu nggak mudah, nggak mudah. Banyak orang menyederhanakan jadi ustadz ya. Nganggap menjadi ustadz itu sesederhana itu, nggak. Jadi dokter aja berat, apalagi jadi dokter bidang syariah. Nah, Anda anggap mudah. Banyak orang menyederhanakan persoalan. Sehingga kadang-kadang muncul mal fatwa ya. Ada mal praktik kedokteran, ada mal fatwa juga. Itu tidak lain dan tidak bukan karena mal ceramah gitu. Tidak lain tidak bukan karena meremehkan ilmu agama. Jangan ilmu agama itu semudah itu. Enggak. Yang saya maksud di sini masuk jurusan syariah dan benar-benar serius jadi pakar syariah. Masuk jurusan tafsir dan menjadi penafsir hebat. Nah, itu harapan saya begitu teman-teman. Fokus dulu. Itu satu. Dua, tapi tetap pada akhirnya ya zaman sekarang sudah berkembang dan kita punya kewajiban pelajari ilmu agama juga. Maka yang kedua kita tipsnya adalah kita hadiri rutin satu pengajian yang mudah kita jangkau. Itu aja dulu. Ya, jadi resep kedua adalah hadiri rutin secara offline kalau bisa, oke. Pengajian yang bisa kita jangkau. Baik dia berupa mentoring atau halaq atau liqa sejenisnya atau berupa pengajian umum. Itu yang kita bisa jangkau dan rutinkan. Pilih satu aja, nggak usah banyak-banyak, pilih satu. Maksimal mungkin kalau ya tergantung sih, itu relatif sih. Tapi intinya pokoknya jangan sampai mengalahkan yang pertama tadi. Gitu. Jangan sampai malah menyibukkan dari yang pertama. Yang pertama itu kewajiban kita. Toh kita juga jurusan kedokteran jadi benar-benar serius. Kuliah itu kan cuma 7 tahun lah dokter misalnya. 7 tahun atau 6 tahun. Kan begitu ya. Itu coba deh maksimal ini jadi dokter beneran yang hebat. Ngalahin dokter-dokter barat, dokter-dokter mana gitu ya. Ini jadi dokter terhebat gitu. Dokter Hanindia jadi dokter apa spesialis X terhebat gitu. Gara duanya di dunia. Harus coba teman-teman berpikir gitu deh. Saya pun berpikir gitu, saya di bidang saya. Itu saya berpikir seperti itu. Karena saya merasa ini adalah fardhu kifayah yang Allah bebankan pada saya ketika saya memilih jurusan atau memilih bidang keilmuan tertentu. Teman-teman juga banyak. Jadi harus jadi orang terhebat. Itu kata Imam Ghazali itu. Setiap muslim jadi satu fardhu kifayah ilmu yang ditekuni harus meniatkan dia jadi orang terhebat di situ. Tentu bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk menjadi itulah fastabiqul khairatnya innallaha ahabba abdan idza amila syai'an an yuskinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia mengerjakan sesuatu dia tuh hebat banget dalam bidang itu. Mungkin. Jadi ya menurut saya 1 atau 2 pengajian rutin kita ikuti. Mungkin yang variatif yang kita bisa jangkau. Saya insya Allah di Jogja banyak sekali pengajian. Dan kalau bisa sekat-sekat hizbiyah, sekat-sekat fanatisme golongan coba diredakan dulu. Ya, jadi jangan itu pengajian beda tuh misalnya contohnya. Ya, kita selama masih lingkup Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau bisa masih baik keislamannya gitu ya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, itu ya coba itu ditoleransi gitu ya. Mungkin agak beda. Malah itu bagus. Dalam artian kita jadi luas cakrawalanya atau juga kita tidak muncul penyakit hizbiyah, penyakit fanatisme golongan seperti itu. Jadi mungkin kita pilih 2 misalnya contoh. Atau 1 ya. Tapi ya kita anggap paling berilmu. Bisa kita jangkau. 2 mungkin bagus. Tapi minimal 1. Saya bilang minimal 1. Tapi kalau 2 bagus. Kalau lebih dari 2 ya itu harus tanya ustadznya sendiri. Malah kalau saya sarankan mungkin kalau untuk pilih lebih dari 2 pengajian rutin dia datangi, dia tanya senior atau tanya ustadznya yang ngajar itu. Ustadz, saya mau datang pengajian ketiga rutin. Gimana menurut ustadz? Saya mampu nggak? Gitu ya. Itu bagus. Atau tanya senior. Gimana kira-kira? Insya Allah mereka jangan sampai ngalahin yang pertama tadi. Itu. Kenapa harus milih pengajian rutin? Karena yang rutinitas itu yang istiqomah yang pelajaran itu sangat berharga. Ada orang datang 100 pengajian dalam sepekan tapi nggak istiqomah. Itu saya yakin dia kalah dari orang yang datang cuma 1 pengajian tapi istiqomah. Saya yakin.
Kita semua yakin kekuatan keistiqomahan itu luar biasa. Gitu ya. Makanya itu dokter ada dunia spesialis kan, yaitu karena kita tahu itu tadi, oh dokter yang bisa macam-macam tapi nggak spesialis, ya kalah dia dari apa dokter yang spesialis. Mungkin paling dicari sedunia, nggak ada yang ngerti kecuali dia kan mungkin. Oke, jadi itu. Yang ketiga adalah tolong jangan meninggalkan ibadah. Jadi gini, jurusan non agama, Islam tuh nggak terbatas ya, saudara yang bertanya, nggak terbatas ilmu agama, nggak, ilmu penting, tapi nggak terbatas itu. Ada dimensi akhlak, dimensi ibadah. Cuma Anda soroti itu juga. Jadi yang sadar, saya nggak harus ngoyo datang 10, saya datang 1 atau 2 saja, tapi saya amalnya bagus, itu dahsyat efeknya loh, dahsyat efek. Jadi dibanding tadi banyak datang 100 pengajian atau 10 pengajian, tapi nggak ada amalnya kita kurang. Yang saya maksud amal misalnya apa? Salat malam. Saya maksud amal misalnya sedekah. Saya maksud amal misalnya berakhlak baik dengan tetangga, dengan teman, dengan senior, dengan dosen, dengan junior. Itu kan amal ya. Tilawah itu amal. Coba lebih perhatikan ke aspek amal. Ini 3 ya. Saya biasakan coba kalau jawab itu 3 pastinya. 1 tadi apa? Jadikan prioritas utama Anda adalah fardu kifayah Anda. Dalam hal ini kedokteran, Anda jadi dokter terhebat di satu bidang, jadikan itu target Anda. Otomatis kalau itu udah visi, berarti di breakdown jadi target-target kecil kan, gitu ya. Pasti jadi dokter terhebat di bidang tertentu nggak mungkin baca tiap hari komik bidang lain, nggak mungkin ya, pasti baca tiap hari ya buku kedokteran, baca jurnal. Mungkin dia kalau medsosnya tuh follow akun dokter gitu, follow akun mungkin gitu, pasti beda lah. Orang target sesuatu nggak mungkin dia melenceng dari target itu harian, kayak pasti bacaannya juga mendukung ke sana. Itu 1. 2, Anda coba sempatkan 1 atau 2 pengajian rutin, tapi rutin ya, rutin. Nggak apa-apa, nggak usah tergoda banyak pengajian, rutin ya. Karena itu tadi kekuatan istiqomah. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga Anda coba berikan perhatian besar ke ibadah, pengamalan ilmu, akhlak Anda, ibadah Anda. Coba. Nah, itu nanti memberikan bekas. Karena saya khawatir ada generasi dia pakar, dia dalam ilmunya dalam sisi agama, oke, secara kognitif dia bagus dalam, mungkin jurusannya dia juga hebat jurusan tersebut, dan itu bagus istimewa, tapi kemudian kering dimensi akhlak atau ibadah. Ini khawatir karena nanti pada akhirnya ya itu penyimpangan juga, oke. Dan lebih sedih lagi sebenarnya saya dengan yang ya walaupun tidak sampai haram, tapi bisa jadi haram. Ketika dia jurusan tertentu, kemudian dia malah melenceng, sudah diamanahi jurusan dokteran, dia malah melenceng nggak jadi dokter atau dokternya asal-asalan. Dia kemudian menjadi misalnya sibuk berdakwah di bidang ceramah gitu kan. Saya nggak berani bilang selalu jatuh ke haraman, enggak, tapi mungkin juga jatuh ke haraman. Dalam artian dia mengabaikan fardu kifayah dia. Ngerti nggak? Dia di fardu kifayahnya kedokteran. Dia udah dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala jadi dokter. Itu kesempatan mungkin nggak didapatkan banyak orang. Ya. Tapi dia malah sia-siakan itu. Itu kekhawatiran. Khawatir malah jadi jatuh dosa. Entah jadi kufur nikmat atau meninggalkan fardu kifayah. Fardu kifayah fardu atas dia. Fardu kifayah atas seluruh orang itu fardu lain atas orang yang sudah melakukan kan gitu. Paham nggak saudara Muhammad? Jadi harapan ya mungkin agak random tadi saya bicara, tapi mudah-mudahan terpahami. Dan saya pikir cukup mungkin untuk sore hari ini. Di Jogja kayaknya udah mau maghrib banget. Oke, baik Mas, memang ini sepertinya memang sudah waktunya untuk kita tutup. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk materi yang sangat luar biasa pada kajian pada hari ini. Dan juga terima kasih pada para jamaah juga yang telah hadir di awal acara hingga akhir. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan para jamaah. Dan juga kami ingin mengingatkan bahwa kajian Kismis pada hari ini merupakan penutup untuk kajian Ramadan Kismis dari FKWI. Dan juga untuk kajian Kismis berikutnya itu dasarnya seperti biasa dan akan membuat tema di per minggunya. Itu yang pertama dengan tema adab minggu pertama, minggu kedua tentang akidah, selanjutnya dilakukan syarah ulama dan kita membahas tentang al-kabair, dan juga di minggu kelima jika ada akan kita bahas dengan kajian tematik. Baik, mungkin karena waktunya sudah sangat mepet sekali,
kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pembawa acara pada hari ini, saya minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Untuk para jemaah yang belum menuliskan absen, silakan bisa tulis absen di chat. Dan nanti untuk para penanya yang beruntung bisa mendapatkan door prize, nanti ditunggu saja saat dihubungi oleh panitia. Terima kasih, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih panitia, semangat semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Good, Ajib. Panik nih.